itu punya sebuah kualitas yang luar biasa dari siapapun. Kesabaran. Maka kau juga harus memiliki kesabaran itu. Setiap manusia yang sedang berada dalam sebuah keadaan, di saat semua impian dan semua harapannya yang ternyata hancur, rencananya yang ternyata salah. Di satu sisi masih ada kebenaran, dan di satu sisi lagi adalah kebahagiaan. Itu pun kemudian menjadi jalan buntu. Saat kebenaran dikuasai oleh masalah, maka melakukan ketidakbenaran menjadi kebahagiaan. Pikirkan itu. Pada saat itu, ada kesempatan untuk menjelekkan tentang seorang manusia yang baik, atau mendapatkan sebuah kesempatan mudah untuk mencuri di saat keadaan sedang susah. Pada saat hal buruk menjadi pemimpin yang tangguh, atau seorang raja yang bersinar dalam kegelapan. Setiap orang akan mengalami itu dalam hidup. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa keadaan yang seperti itu sebenarnya adalah sebuah jalan yang buntu. Kita tidak merasakan permasalahan lagi, terutama setelah itu. Kita dengan mudah tertarik pada kebahagiaan, sama seperti seekor lebah yang tertarik pada sebuah kuntum bunga. Bahkan kemudian, hal buntu seperti itu adalah waktu yang terbaik untuk semakin dekat pada dewa. Kalau kita tidak merasa takut menghadapi permasalahan dan tidak fokus hanya pada kebahagiaan, kemudian kita tetap berbuat dengan benar, maka kita pasti tidak akan jauh dari bertemu dewa. Saat ada sebuah daun yang jatuh dari pohonnya karena melawan angin, dia pun akan terbang menuju langit. Sementara rumput yang patuh pada angin akan tetap berada di tanah. Dengan kata lain, pada saat jalan terasa buntu, pilihlah jalan yang mudah. Itu memastikan kebahagiaan dan umur panjang. Tapi, bukankah itu akan menodai karaktermu? Bukankah itu bisa membuat jiwamu gelap? Bukankah itu menjauhkan kita dari dewa? Pikirkanlah hal itu. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan keceriaan dan kemakmuran. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Dan kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Manusia. Satu individu biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Tapi harapan sudah ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. Selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka penuhi, tapi tidak satupun orang bisa memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Semua hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik. Kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan, dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya, bukankah hidup ini akan lebih damai dan bahagia? Pikirkanlah hal itu. Tidak ada waktu dalam kehidupan manusia yang tidak mengarah menuju kematian. Kenyataannya adalah semua aktivitasnya akan berujung pada kematian. Apakah daun-daun yang lahir di musim semi tidak akan mengering dan jatuh di musim gugur?
dengan kelahirannya, yang menyerap sinar matahari dan kemudian menciptakan irama, lalu menari diiringi hembusan angin. Apa itu tidak berharga? Ketika badai mengguncang setiap daun di pohon, maka pohon itu mencoba untuk bertahan pada rantingnya, dan ketika daun-daunnya mulai menguning, mereka pun akan rontok dengan sendirinya. Penciptaan ini juga sama seperti pohon besar itu. Dan setiap manusia, setiap hewan, dan juga tumbuhan ibarat daun-daun tersebut yang tumbuh, kemudian jatuh dari ranting pohon. Mereka sudah pasti mati, tapi selama melekat di pohon, sangat penting bagi mereka untuk mengalami perjuangan dan perdamaian. Aku tidak mengerti dengan semua ini, Gowinda. Karena kau terikat dengan duniawi, teman. Iya, aku terikat oleh duniawi. Dan bahkan jika kita menang dalam ini, itu tidak akan memberiku kebahagiaan. Kapan aku pernah berkata bahwa kau akan bahagia setelah perang ini? Kapan kusarankan melakukan balas dendam, mengembalikan kehormatan dan kekuasaanmu? Adalah untuk kebahagiaan manusia belaka. Untuk mengakhiri kejahatan dan untuk membangun kebenaran lagi, kita harus berjuang dalam ini. Tapi kenapa, Gowinda? Harus ada pengorbanan yang kami lakukan. Kenapa? Dengar, teman. Dalam masyarakat, manusia harus mematuhi aturan, cita-cita, dan kebenaran. Ketiga hal tersebut ibarat istana pasir yang dibangun di tepi pantai. Gelombang waktu akan terus berusaha merobohkan mereka. Mereka harus dibangun lagi dan lagi. Sebaliknya, aturan, cita-cita, dan kebenaran bisa dengan mudah dimusnahkan. Yang Maha Kuasa hanya akan memberi sedikit kekuatan untuk manusia bisa membangun kembali kebenaran itu. Dan bahkan setelah mengorbankan segala yang mereka miliki, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk ini akan rela berjuang demi kebenaran. Untuk itulah Raja Dewa Rama dan para Surama, atau juga termasuk Dewa Wisnu, akan datang ke dunia untuk menolong mereka yang berjuang teguh menegakkan kebenaran. Kau harus memahami itu. Berjuanglah untuk kebenaran saja. Ini bukanlah tugas, tapi keputusan dan juga sumpah. Demikian pula untukmu, teman. Ini adalah sumpah yang diambil demi manusia. Kau bisa saja melanggar sumpah ini kapanpun kau mau. Kau mungkin hanya diberkati dengan kebahagiaan anak-anak, suami, dan juga cucu. Tapi seperti juga jutaan manusia lainnya, kau juga akan mati seiring berjalannya waktu, teman. Hidupmu akan menjadi tidak berharga. Bila kau tidak melakukan yang terbaik selama kau masih hidup. Yang Maha Kuasa telah memberi kekuatan untukmu. Jangan sampai hal itu jadi sia-sia pada akhirnya.
di kantor, di jalan, di jegen. Debes sangat ngajak timpal jek besaling curengin. Pada ngalih makan bang pianak miwah kurenan. Pada ngelah kewajiban dan akibat pendirian. Nyangut di harap atasan nyelekang timpal elenan. Dari supir demet dengke yang ngarang muatan. Iya petani demet jajal ujian yeh kecoran. Iya ningra kedadi dagang duyut begarang langganan. Apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan. Pada ngalih makan praktis yang hidup dia. Yang megai dari sales jalanan mula uya ke pusat. Yang megai dari kulit bangunan mula raga kenyelan. Sing ada gai ento anu nak makejang raga dadi puro tuyo nambunin pipis bang mapundo. Dari supir demet dengke yang ngarang muatan. Iya petani demet jajal ujian yeh kecoran. Iya ningra kedadi dagang duyut begarang langganan. Apa buen di kantoran miakan ngarang kedudukan. Pada ngalih makan praktis yang hidup dia. Yang megai dari sales jalanan mula uya ke pusat. Yang megai dari kulit bangunan mula raga kenyelan. Sing ada gai ento anu nak makejang raga dadi puro tuyo nambunin pipis bang mapundo. Merendahkan orang lain bahwa bila dirimu belum tentu lebih baik.